salah satu yang menjadi motivasi terbesar adalah kesesuaian dengan tema yang saya butuhkan. Oh, Jadi wow. jadi mungkin ini sedikit tips buat kawan-kawan yang nanti akan mencari gitu ya ruang-ruang belajar mana yang cocok. Kamera roll 3, 2, 1, action. Halo sahabat guru Pod PNF di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Sinian Ngopi Hangat. Ngolah pikir, hantarkan semangat. Di sini kita akan berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hari ini kita akan membahas tentang pelatihan teknis non-gelar bagi guru PAUD dan PNF. Nah, mungkin sahabat guru PAUD dan PNF sudah pernah dengar kan tentang pelatihan teknis non-gelar atau yang biasa disebut dengan PTNG. Tapi aku tahu banget masih banyak pasti yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih PTNG itu? Dan daftarnya gimana ya? Ribet atau enggak? Apakah kita bisa lolos atau harus bagaimana? Nah, hari ini kita akan membahas semuanya dari sudut pandang guru yang sudah merasakan langsung pengalaman menjadi peserta PTNG. Karena hari ini kita tidak akan bicara soal programnya, tetapi kita juga akan mengulik cerita di balik prosesnya. Mulai dari mendapatkan informasi, mendaftar, menunggu pengumuman kelulusan, mengikuti pelatihan, dan juga bertemu rekan-rekan guru dari berbagai daerah sampai pengalaman belajar bersama pengajar dari luar negeri. Dan tentu saja kita akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi saat proses pendaftaran, termasuk tes kemampuan bahasa Inggris dan dokumen esai yang harus disiapkan. Hari ini sudah hadir bersama kita salah satu alumni PTNG yaitu Mbak Aisyah Jasmine Azahra. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Siang, gimana kabarnya Mbak pada siang hari ini? Alhamdulillah deg-degan, tapi tentunya nggak sabar untuk berbagi banyak. Luar biasa sekali. Iya, sahabat guru Pod PNF juga udah penasaran banget nih. Nah Mbak, sebelum kita ngobrol tentang PTNG lebih lanjut nih, boleh dong diceritain keseharian Mbak Aisyah tuh apa sih? Jadi kebetulan saya itu selain pengelola juga guru di KB Baik Kata School Jombang. Nah, di situ aku bantu handle untuk anak-anak usia 2,5 tahun sampai usia 4 tahun. Sehari-hari sih sebetulnya saya memang ada anak berkebutuhan khusus yang saya bantu sebagai guru pendamping khusus. Jadi saya bantu proses ketika anak-anak ini harus beradaptasi pada lingkungan kelasnya, pada lingkungan sekolahnya, itu sehari-harinya yang bisa saya omongkan mungkin ya hari ini. Karena banyak yang tidak bisa dibicarakan kalau kita ngomongin tentang guru. Masih panjang banget ya. Yang banyak dan berliku-liku gitu ya. Iya betul. Aku selalu fokus di Baik Kata School gitu. Baik bahasa Arab, kata bahasa Indonesia, sekolahnya bahasa Inggris. Macam-macam. Unik ya, Unik, sesuai dengan karakteristik anak-anaknya berarti ya. Betul. Nah, kalau misalkan aku boleh tanya nih, Mbak tuh tahu program PTNG dari mana? Sebetulnya aku sudah mulai aware terhadap program ini dari tahun 2024. Kalau tidak salah namanya masih mikro kredensial. Betul sekali. Nah, cuman saya baru berani daftar di 2025 dapat informasi dari Instagram dan tentunya orang tua, teman-teman juga kayak ayo kita daftar. Jadi rame-rame ini saling menyemangati satu sama lain, itu yang menjadi motivasi terbesar untuk kayak tahun ini udah waktunya daftar nih untuk ikut PTNG. Oke. Tadi kan Mbak bilang tahu dari tahun 2024 tapi belum berani mendaftar. Kalau boleh tahu kenapa saat tahu pertama kali belum berani mendaftar, Mbak? Kebetulan mungkin latar belakang saya bukan sebagai guru dengan latar belakang pendidikan ilmu pendidikan usia dini. Jadi waktu itu cukup ironis ya, padahal ini tempat kita belajar. Betul. Tapi the lack of my education malah membuat aku merasa nggak berhak untuk berada di lingkungan. Iya, padahal sehari-hari di situ. Betul. Jadi aku butuh waktu untuk benar-benar memahami, program ini seperti apa. Kira-kira ini cocok nggak ya untuk mengembangkan kemampuan kompetensi saya di situ. Jadi alasan kenapa 2024 mungkin belum jodohnya, karena memang 2025 memang sudah takdirnya. Gitu. Oke, berarti kan memang saat itu masih kayak belum berani ya, takutnya ini tuh nggak cocok deh, padahal sehari-hari aku tuh di sini. Nah tadi juga kan Mbak Isya bilang kalau misalkan di tahun 2025 itu berbarengan ya, motivasinya tuh banyak. Jadi pada saat di tahun 2025 Mbak mendaftar itu tuh berbarengan sama teman-teman guru-guru yang lain kah? Kebetulan kalau dari institusi saya baru aku yang berangkat. Gitu. Oke. Selain motivasi dari mereka, salah satu yang menjadi motivasi terbesar adalah kesesuaian dengan tema yang saya butuhkan.
Oh, Jadi wow. jadi mungkin ini sedikit tips buat kawan-kawan yang nanti akan mencari gitu ya ruang-ruang belajar mana yang cocok. Salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah kita gak terlalu fokus sama kemampuan, maksudnya ketidakpercayaan diri, tapi apa yang mereka mampu berikan ke kita. Contohnya di PTNG 2025 ada materi tentang STEM di anak usia dini. Nah, ini kayaknya cocok nih sama Mbak Kata gitu. Dimana kami memang ingin anak-anak tuh explore, anak-anak tuh belajar, tapi masih ada miskonsepsi Mbak Cesa waktu itu. Saya tuh menganggapnya STEM itu kayak mata pelajaran di kelas SD gitu ya, dimana itu berdiri sendiri-sendiri. Karena sudah ada miskonsepsi, tapi saya belum tahu nyari tahu dari mana, makanya PTNG jawabannya. Gitu. Makanya motivasi ya, karena mau cari tahu nih akarnya sistem itu gimana sih sebenarnya, apa yang dipikirkan selama ini itu benar apa salah ya. Jadi belajar langsung aja lah dari ilmunya ini. Betul, berarti betul, ya. betul. Jadi meskipun memang banyak sekali tema yang disediakan, perlu waktu, kita memang harus kayak step back sedikit, kayak kira-kira cocok nggak ya dengan kebutuhan aku, kira-kira ini adalah memang materi yang aku cari nggak ya gitu. Karena setiap tahun PTNG tentu menyediakan lebih dari satu materi yang ditawarkan gitu. Jadi take your time, kita coba recall lagi, reflect lagi, ini benar-benar materi yang dibutuhkan atau enggak ya. Merenung kembali ya, Merenung habis kembali, lihat gitu. materi-materinya kayak yang mana ya yang benar Karena sesuai. semua Mbak sebetulnya. Oh, Saya kalau itu bikin susah ya. Itu dia, kalau kita lagi di restoran banyak menu yang menarik, kan kita harus kayak bingung gimana nih gitu. mau semua tapi nggak bisa nih, harus cuma salah satu. Jadi memang lebih bijak melihat, take time untuk kayak ya karena ini satu kali kesempatan. Betul. Meskipun kita bisa coba-coba lagi mungkin ya kalau belum jodohnya, tapi salah satu bentuk tanggung jawab kita adalah jangan salah pilih. Iya. Ketika menentukan temanya. Tuh, berarti itu salah satu tips buat sahabat grup Paut PNF. Perhatikan dan pikirkan baik-baik lagi untuk materinya apa yang mau diambil biar sesuai dengan apa yang dilakukan dengan aktivitas sehari-hari. Nah Mbak Isya, saat udah tahu nih mau daftar nih, kayaknya aku mau ngambil STEM nih. Nah disitu pasti lihat kan persyaratannya dan syarat dasarnya gimana. Nah itu gimana tuh first impressionnya saat membaca syarat dan ketentuannya, karena kan tentunya syarat dan ketentuannya kan tidak sedikit gitu ya. Jadi memang dari platform media sosial Instagram itu saya loncat ke website resminya, Betul. Dasnas. Nah, itu kan memang sudah tertera beragam dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Ada hal-hal yang sifatnya sangat internal administratif ya, seperti surat dari yayasan, surat keterangan dari Dapodik, apa gitu ya. Hal yang sebenarnya relatif saya masukkan sebagai kategori yang mudah gitu. Dokumen-dokumen karena kita tinggal siap minta aja gitu ya. Siap cetak, siap kita masukkan dan siap kita unggah gitu. Yang medium ini kalau menurut saya memang ini beda-beda ya, tiap orang pasti kategorinya akan beda-beda, tapi kalau untuk saya pribadi adalah tes kecakapan bahasa Inggris. Itu saya masukkan ke dalam kategori medium. Kalau yang hard nih, yang hard ada lagi. Ada masuk medium. Adalah dokumen essay atau personal statement. Nah, tiap orang pasti akan punya skala prioritas, skala kesulitannya masing-masing. Tapi mungkin sedikit ngasih gambaran, dokumennya memang cukup banyak, tapi relatif tidak menantang untuk disiapkan jauh-jauh hari. Jadi kita dokumennya nggak berubah-ubah juga tiap tahun. Jadi kalau misalnya tahun sebelumnya sudah mulai aware, udah mulai pikir-pikir gitu ya. Jadi udah punya gambaran ya. Kayak gitu proses persiapan dokumen administratifnya. Oke, berarti langsung dibagi ya skalanya, ada yang mudah, ada yang medium, sama ada yang hard. Nah dari medium dulu nih, kenapa Mbak bilang untuk tes kecakapan bahasa Inggris itu medium? Ini mungkin alasan sangat personal. Kebetulan saya memang sudah beberapa kali tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, di dokumen ini ketika kita submit untuk sebagai peserta PTNG ada berbagai tipe tes bahasa Inggris yang diakui, contohnya oleh TOEFL, oleh IELTS, ada Duolingo, dan juga ada English 4 kalau tidak salah. Nah, tentu ini akan memudahkan ya untuk para guru di luar sana untuk menentukan mana yang kiranya paling sesuai dengan kebutuhan. Karena itu memang ada di juknisnya kan ya Mbak? Betul, terkait dengan media-media bahasa Inggris tersebut. Betul, karena setiap platform bahasa Inggris yang penyelenggara tes bahasa Inggris ada minimum score yang pasti beda-beda, karena mereka skalanya kan beda-beda. Betul. Jadi ada yang mungkin loh kok nilainya cuma 6, padahal sebenarnya itu IELTS gitu. Kok kalau ada yang ratusan, apa ini gimana gitu. Nah, jadi memang kita bisa bedah, bisa memilih ya. Tes apa yang cocok. Salah satu yang bisa dipertimbangkan kalau saya kasih tips mungkin satu budget, karena setiap penyelenggara tes beda-beda harganya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Apakah bisa remote dari jauh, apakah harus konvensional datang ke lembaga penyelenggaranya, atau bisa digital 100% gitu ya? Ataukah dan yang ketiga yang bisa dipertimbangkan adalah berapa lama nih hasilnya akan keluar. Karena itu yang biasanya degit-degit gitu. Udah nunggunya lama, hasilnya nggak pas. Kita kan kalut duluan ya Mbak ya, sebelum tes kita udah khawatir kayak
sudah siap-siap, udah berlatih lama, orang-orang udah komit gitu ya ketika hadir juga jujur mengerjakannya. Tapi tetap kita harus menunggu, ada yang sampai 14 hari karena itu paper based, ada yang cuma 2 hari. Nah, jadi kita bisa check kira-kira and recheck ya. kira-kira dari waktu yang tersedia dari jadwal yang sudah di-upload gitu ya dari Desmond, mana nih yang paling sesuai gitu. Betul, karena kan nggak lucu ya kalau misalkan kita pilih yang A, ternyata dia waktu hasilnya tuh lama, udah keburu selesai, pendaftarannya itu kan sayang banget kan. Gitu. Jadi kalau tips dari aku tadi ya ada kalau tentang bahasa Inggris budget, karena memang harganya beragam, ada yang mengikuti fluktuasi valuta asing ya, jadi karena dia dari luar ya, betul. Ada yang memang menggunakan rupiah, harganya cukup saklek pakem gitu, tapi juga nggak murah gitu. Jadi tetap ada harganya ya, tetap ada semuanya. harganya gitu. Ada yang cepat banget, ada yang lama keluarnya, ada yang harus datang karena aksesnya mungkin juga jadi pertimbangan. Ada yang di kota ibu bapak di Indonesia gitu ya, ataukah jangan-jangan bisa di rumah masing-masing di kantor dengan media remote device laptop dan HP. Itu beberapa tips. Nah, kalau Mbak Isya sharing, kalau dulu Mbak Isya itu pakainya apa? Kebetulan saya Duolingo. Karena saya procrastinator, mepet-mepet. Udah tinggal deadliner ya? Iya, sudah tinggal sedikit waktunya. Dan ya itu tadi saya cepat-cepat kayak ngecek dulu mana ya kira-kira yang paling cocok sama kebutuhan gitu. Saya ketemu juga ada kawan-kawan dulu yang mereka ngambil udah jauh-jauh hari Mbak. Makanya saya respect banget. Iya, benar-benar di plotting timeline-nya di oke. plotting, benar-benar di manage waktunya jauh sebelum ada unggahan informasi ini aja. Beliau sudah Ada tes dulu. Saya kan emang agak deadline. Jadi hamil 7 baru kayak ya Allah gitu. Jadi saya apa nih yang paling cepet nih? Paling cepet gitu. Cuman tantangan dari kalau misalnya kita pakai media tes itu tadi, mungkin ragam tesnya agak unik, berbeda dengan kalau misalnya tes TOEFL atau IELTS yang memang jauh lebih, kalau saya bilang lebih saklek gitu ya, lebih akademik gitu ya. Kalau pakai Duolingo itu memang macamnya lebih variatif Mbak, speakingnya itu variatif, listeningnya lebih variatif. Jadi kalau belum biasa, mendingan free trial dulu, coba-coba langsung. Ada free trialnya juga? Gitu di website. Oke. Berarti kalau yang media Mbak tadi itu full remote berarti ya? Nggak harus datang ke tempatnya gitu berarti ya? Bisa full remote dengan tantangan, kita harus punya device laptop dan HP, yang mana kondisi koneksi internetnya harus stabil selama kurang lebih 2,5 jam tanpa gangguan, tidak boleh ada distraksi suara maupun visual. Jadi ruangannya memang akan kita ambil gambarnya sebagai bukti bahwa ini netral nih ruangnya gitu. Jadi ada tantangannya sendiri-sendiri Mbak. Ya, iya, pecah-pecah sendiri gitu. Cocok ya sama kebutuhannya. Betul, dicari dulu berarti ya Mbak, mana nih yang paling oke untuk kita menyesuaikan dengan kondisi kita. Nah, berarti habis itu udah dapatkan tesnya itu yang tadi medium itu udah keluar hasilnya, lalu ada tes esai yang tadi Mbak bilang ya. Itu sampai dikategorikan hard. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Jadi memang semua dokumen ini kan kita unggahnya bersamaan ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau jadi itu tuh nggak bisa satu-satu ya? Bisa. Cicil ini dulu, B dulu, C dulu. Jadi kebetulan kan kalau kita proses seleksinya itu memang administrasi, semua dokumen kita lengkapi, kita unggah, kemudian baru ada tes substansi. Jadi kita wawancara dengan selanjutnya ya, proses iya, selanjutnya. Gitu. Nah, kenapa kok essay ini masuk hard gitu ya untuk saya? Karena saya ini memang punya tantangan sendiri pada kepercayaan diri. Mungkin untuk sebagian besar orang juga ada nih tantangan-tantangan dalam menuliskan pengalaman dirinya, nggak pede gitu ya, menceritakan tentang achievement apa yang bisa ditaruh di situ. Karena memang apalagi kalau saya mungkin ada overwhelm information juga Mbak dari media-media sosial tentang tips menulis personal statement versi A, B, C, D, E. Terus saya overwhelm. Jadi biasanya kalau kayak gitu mendingan kita tutup semua sumber informasi biar nggak berlebih ya, biar bukan untuk disconnect tapi kita kembali lagi kayak sebenarnya kita tahu kok harus menulis apa, cuman rasanya kalau versinya ini harusnya gini, kalau versinya ini harusnya begitu, beban di pundaknya berat sekali, nggak jadi ngetik. Jadi kita terpatok kayak harusnya gini nih, padahal sebenarnya kita nggak mau nulis kayak gitu kan. Jadi kayak benar-benar bebannya kayak berarti kalau kayak gitu Mbak tuh tutup laptopnya malah kayak nyelamin diri sendiri lagi dulu, kita diskusi sama orang yang nyata yang benar tahu progres kita apa, karena namanya aja personal statement ya, essay. Kita tuh sebenarnya punya medium untuk kenalan sama para panitia penyelenggara, para panitia seleksi bahwa ini loh saya gitu, meskipun memang kesannya terlimitasi oleh kata dan tapi punya banyak hal loh yang bisa kita explore di situ dengan cara-cara yang menarik.
paling penting adalah tahu siapa audiensnya, siapa sih yang kita menuliskan personal statement ini untuk siapa sih, gitu, untuk kegiatan apa sih, tahu kekuatan kita. Dan tahu kekuatan aja nggak cukup Mbak, ternyata kita harus bisa tulis itu di dalam paper kita, harus dalam memaparkannya dengan jelas dengan ya. bukti yang konkret. Nggak harus banyak, nggak harus tinggi-tinggi, kalau bahasa orang Jawa nggak usah terlalu munjung gitu ya, gitu. Tapi this is a very real example, evidence base yang bisa dilihat gitu. Contohnya kalau saya memang agak clickbait sih bahasa judulnya, sarjana hukum yang banting setir ngajar PAUD gitu. Oke. Nah, di situ sebenarnya saya kasih tahu bahwa iya ya, bertemu dengan anak-anak itu unlocking my childhood memory, my childhood dream gitu. Bahwa ada curiosity yang alami muncul, tapi kok ketika saya dewasa hilang gitu. Nah, ini saya korelasikan dengan STEM, program yang saya pilih. Ternyata STEM itu salah satu pendekatan pedagogis yang paling nurturing, yang paling intriguing untuk anak-anak, karena mereka dibiasakan untuk menerima pertanyaan yang kritis dari orang di sekitarnya dan juga menanyakan pertanyaan kritis ke orang di sekitarnya. Jadi it's a mutual curiosity dari pihak caregiver kita sebagai guru. Dan nah, ya udah, kita tinggal fokus pada itu tadi, audiensnya siapa, kita harus untuk apa sih, gitu, kekuatan kita apa, dan evidence base-nya apa, contoh konkretnya apa. Nggak usah banyak-banyak, tapi itu tertuang di personal statement. Tertuang dengan band yang jelas ya Mbak. Dan menurutku pribadi ya, kalau misalkan kita ngasih judul yang agak clickbait itu juga oke kan, karena itu mengundang untuk audiensnya kayak apa nih isinya nih, jadi kan untuk yang juga jadi penasaran dan melanjutkan banyak sampai akhir ya. Semoga aja berhasil ya dengan clickbait itu, tapi jangan lupa substansinya. Iya gitu. betul, karena kan tadi tadi kan ada evidence-nya yang korelasinya yang oke kan dengan apa yang kita tuliskan. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu aja yuk, sebelum kopinya yang dingin. Pahit ya Mbak. Kelihatan banget gitu. Tapi memang ini kopi yang bagus katanya Mbak. Kalau buat orang yang mencari kamu, oke. Itu balik lagi ke tipe jenis kopinya sebenarnya. Nah, tadi kan pengumpulan dokumen itu banyak dan harus jadi satu kan, nggak bisa kita cicil-cicil gitu. Kalau menurut Mbak Aisyah pribadi nih, itu tuh waktu yang diberikan panitia untuk pengumpulan dokumen sudah cukupkah atau kurang atau gimana? Sebenarnya sih cukup-cukup aja ya Mbak, karena lagi-lagi memang kebetulan informasi tentang PTNG itu bukan informasi yang muncul dari ruang hampa. Ini adalah program yang sudah konsisten ada di setiap tahun, bahwa memang jadwalnya beda-beda mungkin ya, rundown-nya, spesifik tanggalnya, deadline-nya, dan lain sebagainya. Jadi orang cukup aware terhadap program ini, bisa prepare jauh-jauh hari. Jadi pun misalnya ada perubahan sedikit pada jadwal, masih sangat memungkinkan untuk kita ikuti gitu, proses seleksinya. Berarti masih aman lah ya dari pengumpulan dokumennya walaupun dokumennya banyak ya. Nah, kalau terkait dengan tes kecakapan bahasa Inggris nih, tadi kan Mbak udah ceritakan kalau alamat media yang full remote dan itu tuh Mbak kan termasuk deadlineer ya. Nah itu gimana caranya Mbak mempersiapkan itu? Karena kan kadang ada yang beruntung bisa langsung lolos sesuai dengan persyaratannya, ada juga yang tidak gitu kan. Sebetulnya memang namanya guru pasti cerdik sekali mencari sumber belajar ya Mbak. Saya tuh kenal ada yang bahasa Jawa yang ngemeno, niat banget les gitu, ikut kursus misalnya kayak di pusat lembaga di Patre, bahasa Inggris, kampung Inggris misalnya kayak gitu. Ada juga yang belajar pribadi gitu di tempat-tempatnya. Saya juga kemarin malam barusan melihat di reelsnya grup PNF, ada Bu Nurul dari Karanganyar. Iya, beliau menyampaikan beberapa, sudah sampai 4 kali ngambil tesnya, meskipun yang ketiga udah bagus, tapi saya pingin lagi nih. Jadi memang sebenarnya guru-guru di Indonesia itu pasti resiliensinya tinggi banget, daya juangnya tinggi banget. Jadi proses belajarnya bisa macam-macam. Kalau saya kebetulan ada free trial yang bisa diambil di internet, saya nonton dari YouTube juga gitu, medium-medium yang digital yang bisa untuk membantu mengayak otak lagi yang sudah tua ini, mungkin yang udah lama nggak biasa gitu untuk ngobrol dengan bahasa asing. Apalagi kan bahasa sehari-hari kita kan bahasa Indonesia ya, walaupun kita kadang campur sama Inggris, tapi kan tetap lebih beda kan ya Mbak. Feelsnya tuh pasti kalau mau tes tuh lebih deg-degan. Saya bilingualnya Jawa Mbak, kebetulan Jawa Indonesia bukan Inggris sama sekali gitu. Sama kalau tes tuh kan kayak tadinya tuh kita tahu, tapi karena kita deg-degan dan segala macam jadi blank tiba-tiba, padahal kan kita tahu. Berarti kemarin itu Mbak tuh coba-coba free trial dari website sama sampai niat belajar dari buku gitu nggak sih Mbak? Kebetulan karena memang yang saya pilih itu base-nya komputer, jadi
Saya memang cari medium-medium yang bisa dikerjakan di komputer, bisa langsung dari laptop, dari HP gitu. Saya juga ya itu tadi nonton-nonton video gitu, tips and tricks dari mereka kayak gitu. Baik banyak dicoba aja karena soalnya bisa sangat berbeda beragam, tiap tipe tesnya juga macam-macam. Jadi pastikan ketika pun kita free trial percobaan itu cocok sama lembaga atau tipe tes yang kita ambil. Jadi jangan sampai kita belajarnya IELTS tapi ngambilnya TOEFL misalnya kayak gitu. Jadi kita konsisten aja di jalur apa kita berjuang untuk mendapatkan tes hasil kemampuan bahasa Inggris. Berarti memang harus dipersiapkan ya, kita tuh udah tahu dulu nih, ngebedah dulu dari macam-macam tes bahasa Inggris tadi kan ada bermacam-macam ya, nggak cuma satu. Tapi untungnya juga nggak cuma satu ya Mbak, jadi orang-orang tuh bisa langsung menyesuaikan sendiri, nggak harus terpaku di salah satu. Nah tapi ada kesulitan nggak? Kan ini kan variasinya banyak kan, ada reading atau speaking segala macam, yang paling agak cukup menyulitkan menurut Mbak Isya itu apa? Kalau dilihat dari pengalaman banyak orang dan saya sendiri, bahasa asing itu kan kita bagi menjadi bahasa aktif dan bahasa pasif gitu ya. Tentu yang bahasa aktif ini jauh lebih challenging gitu ketika orang diminta untuk bicara dan diminta untuk misalnya mendengarkan gitu. Itu biasanya memang menjadi tipe tes yang paling menantang gitu karena ada aksen-aksen yang berbeda, tempo intonasi yang berbeda, sehingga kalau kita nggak biasa dengar pastinya akan sangat asing di telinga kita gitu. Lidah kita pun juga bakal keluh. Jadi biasanya itu yang akan menantang, orang akan spend more time untuk belajar di area-area yang bahasa aktif tersebut. Karena kalau untuk bahasa yang pasif ada menulis, ada membaca, tidak lebih mudah juga. Karena biasanya orang Indonesia kan memang diajarin untuk bisa saklek paham tentang grammar gitu ya, tentang bahasa. Dan ketika kita bicara tentang konteks tes, tentunya kita harus kembali mengingat-ingat teori-teori itu lagi gitu. Nggak bisa asal cuma nulis aja gitu, tapi kita harus menyesuaikan pada tatanan bahasa seperti apa, sudah cocok atau enggak, dan juga penulisannya sudah tepat belum ya, karena kadang yang ya namanya bahasa Inggris ya Mbak, ada huruf apa tapi ternyata nggak dibaca, yang dibaca ternyata nggak ada di tulisan gitu. Jadi ya kita harus memang ini adalah skill yang bukan untuk menakut-nakutin, karena ini bukan momok. Saya akan ngobrol dengan bahasa yang Bu Nurul tadi ya, yang dari Karanganyar. Ini bahasa Inggris bukan momok, ini bisa diperjuangkan, bisa diusahakan oleh siapapun, apalagi guru-guru Indonesia. Gitu sih Mbak. Berarti kalau tadi yang di bahasa aktif itu mungkin karena langsung ngomong gitu, jadi ada takut salah nih gitu. Bener-bener lebih ke takut duluan sebelum mencoba berarti ya Mbak. Karena kan lagi yang tadi kayak essay personal statement itu kan confidence orang-orang kan beda-beda juga ya. Maka dari itu salah satu hal yang sulit saat menulis esai. Mungkin salah satu kesimpulan yang saya ambil ketika belum kenalan sama peserta PTNG yang ketemu yang sama-sama keterima di program tahun lalu, saya udah tanpa harus ngobrol aja saya tahu bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang punya resiliensi gitu. Jadi tidak hanya berhasil seleksi tapi berhasil mengalahkan rasa takut, rasa hilangnya kepercayaan diri untuk ngisi dokumen-dokumen itu ya. Gitu, untuk memenuhi standar-standar yang harus diupload, yang harus diunggah, dan akhirnya mengikuti proses wawancara juga gitu. Jadi tanpa harus tahu latar belakang mereka aja, ketika sudah hadir sebagai peserta PTNG, pokoknya memang orang-orang yang keren. Memang orang-orang yang cukup berani ya Mbak saat menuliskan personal statement essay tersebut ya. Nah tadi kan salah satu tipsnya adalah balik lagi step back untuk ngecek di dalam diri kita tuh apa sih, gimana. Nah selain itu boleh dong Mbak dikasih tips lagi untuk sahabat guru PAUD terkait dengan menulis esai. Pasti aku yakin juga banyak teman-teman kita sahabat guru PAUD yang banyak nih sebenarnya kemampuannya tapi susah banget nih nulisnya gimana. Oke, kalau dari aku sih ya, tadi sempat aku mention di awal, know your audience. Tahu dulu ini kita tulis untuk siapa gitu. Pahami bahwa ada batasan kata, jumlah karakter yang harus kita tetap taati, kita harus tetap patuh gitu ya. Itu mungkin artnya menulis ya, itu seni dari menulis gitu. Meskipun kita tahu ada batasan-batasan kata yang harus kita tuliskan, ya kita melihat kesempatan itu. Ambil lagi, ketahui tentang kekuatan kita. Kekuatan itu harus jadi superhero kok, enggak. Guru itu pun juga hebat ya. Iya. Ada sabarnya, ada mekanisme regulasi emosinya, ada bahkan
komunikasi, keterampilan komunikasi dengan anak usia dini, atau mungkin bahkan beliau-beliau yang sebagai guru pendamping khusus punya anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, itulah kekuatan-kekuatan guru yang seringkali dianggap sebelah mata, kita anggap kayak sepele, Biasa apa aja. sih gitu. Tapi ternyata bermakna banget. Itu kekuatan yang harus bisa kita tuliskan di personal statement kita tadi. Gimana sih kita itu bahkan dengan beragam ya, kedebak-kedebuknya jadi guru tetap bisa menyalurkan informasi, menyalurkan ilmu ke anak-anak, tetap dengan cara yang menyenangkan, tetap dengan bermain yang juga mampu memberi edukasi untuk anak-anak. Nah, itulah hal-hal yang kita anggap sepele, tapi kalau dituliskan itu luar biasa. Jadi kita tulis kekuatan kita apa dan cari contoh konkret yang bisa dijadikan patokan, ini loh kenapa saya ini cocok jadi peserta PTMG. Karena kan memang untuk menghadapi anak-anak usia dini dengan berbagai macam latar yang berbeda, usia yang berbeda itu sulit sekali ya Mbak. Kalau nggak, kita tuh melihat mereka kayak oh udah biasa, padahal mah sebenarnya enggak gitu. Apalagi kalau misalkan kita ada masalah di rumah atau kita masih belum sarapan lah contohnya, harus ngadepin anak tantrum, itu kan kayak wah itu harus sabarnya panjang banget sih Mbak. Betul banget. Jadi guru itu kan mungkin karena sudah kebiasaan ya kelakon gitu setiap hari, rasanya kita jadi nggak sempat menilai kemampuan kita, nggak sempat menilai keterampilan kita sebagai sesuatu yang bermakna. Padahal dari setiap hari, dari setiap waktu yang dihabiskan sama anak-anak itu ada skill yang sangat profesional loh sebetulnya gitu, yang bisa itu tadi sekedar untuk kita ambil sebagai bagian dari identitas kita, agar orang-orang nanti membaca personal statement kita tahu, oh ini Bu ini yang punya keterampilan ini, oh ini Bu ini yang punya kemampuan. Karena memang nggak semua orang punya keterampilan yang sama kan untuk menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter. Apalagi tadi ada anak berkebutuhan khusus kan ya Mbak, itu tuh nggak semua orang bisa dan mampu untuk menjalani itu semua sehari-hari. Dan jadi selanjutnya kan adalah wawancara. Nah gimana tuh pengalaman Mbak Isya saat wawancara? Jadi memang wawancaranya kan dilakukan secara daring. Iya. Gitu. Kita kalau nggak salah ada 2 atau 3 kali wawancara, memang menanyakan berbagai hal, dari mulai kembali pada personality ya, ditanya tentang pengalaman, tentang apa sebenarnya sudah menghadapi, dan juga hal-hal yang sifatnya substantif, namanya aja tes substansi. Jadi kita diminta untuk kayak mengingat kembali apa yang sudah kita tulis di personal statement. Iya, jadi harus harus selaras gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa membuat kita tahu lebih dalam tentang pribadi kita. Para pewawancara juga bisa menilai tentang kira-kira personality ini dicari nggak ya oleh tim assessment untuk mengikuti PTMG gitu, bahwa memang ketika tes substansi menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau dari pengalaman yang saya ketahui, para pewawancara juga memberi kesempatan jika kita kurang seret nih gitu, kita mungkin bisa berkompromi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa wawancaranya gitu. Jadi itu tidak menutup kemungkinan, karena saya tahu bahwa kemampuan bahasa Inggris bicara dengan bahasa Inggris itu salah satu kemampuan yang sulit. Wawancara juga memahami itu, jadi ada kompromi biasanya ketika proses wawancara untuk menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya, apalagi kalau misalnya ngomong langsung itu pasti udah konten dan segala macamnya ya Pak. Nah berarti Mbak Iza tadi setelah seleksi pengumpulan dokumen, wawancara, gimana sih perasaannya saat menunggu pengumuman akhir? Aduh rasanya kayak apa ya Mbak? Kayak lagi main kembang api. Jadi kita kan udah coba nyulut nih ya. Iya. Tapi belum belum bisa nyala lagi. Jangan-jangan kembang apinya yang sudah kena basah, sudah dingin atau apa ya gitu ya. Jadi memang ada proses kayak sebenarnya ini bukan karena mencari validasi ya, tapi kayak semua yang sudah diupayakan kira-kira berbuah apa ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan menunggu jawaban keterima lolos atau enggaknya, tapi simply kayak aku tahu kembali bahwa ini cocok nggak ya buat aku, bahwa ini adalah proses yang sudah aku lakukan dengan sebaik-baiknya nggak ya, dengan sejujurnya atau enggak. Jadi memang deg-degan. Jadi waktu dapat informasinya melalui WhatsApp dan juga di website
kita kan ada pengumumannya gitu ya, namanya dicari satu-satu rasanya kayak Aduh, kayak kayak di banyak SD waktu banget daftar ini. SBMPTN ya dulu Iya, waktu SBMPTN waktu betul. mau masuk Heeh. kuliah saya kayak deg-degan nyari nama satu-satu. Iya, dicari satu-satu, nah apalagi Gitu. kalau update-nya jauh sih makin aduh. Dan itu kalau nggak salah Banget. informasinya kan langsung untuk semua Semua materi. tema, Nah, semua semua. tema, semua materi. Jadi kan lumayan dia ada Iya. beberapa 100 orang gitu. Jadi emang deg-degan banget Mbak, deg-degan tapi ada rasa syukur yang besar banget ketika dapat jawaban apapun itu. Lolos maupun nggak lolos. Tapi kalau alhamdulillah tahun lalu saya diberi kesempatan untuk lolos. Ini senangnya bukan kepalang, tapi saya juga langsung kayak deg-degan gitu kan. Kembali deg-degan lagi untuk alasan yang berbeda kayak oke, nanti aku akan ketemu sama orang-orang baru dengan iya. guru-guru yang beragam latar belakangnya, beragam pengalaman mengajarnya. Aku yang cuma anak ini bisa nggak Kayak ya? rendah diri ya, padahal kan nggak Iya. gitu. Sebenarnya itu kayaknya Naturalnya, ya, iya, naturalnya. natural, apalagi membayangkan bahwa ini di tempat yang betul-betul asing. Iya, tempat baru, orang-orang yang baru, environment yang baru, sebenarnya kayak udah bisa nggak ya nanti, aduh kalau misalkan ada yang lebih hebat atau ada yang nanya terus nggak bisa jawab gimana ya, bisa langsung kayak what if udah pasti kan. Tapi aku tuh seneng banget ketika hadir di hari pertama ketemu guru-guru. Emang kalau guru PAUD itu ya karakteristiknya tuh bikin hati tenang dan hati Kenapa tuh senang. kalau boleh tahu? Jadi kita kan belum pernah ketemu ya Mbak ya. Iya. Pun ketemu itu ketika ada rapat koordinasi sebelum keberangkatan, sebelum pelaksanaan kegiatannya gitu ya. Lihat kan ya cuma dari layar kecil-kecil gitu. Cuma lihat nama sama mukanya kecil-kecil ya. Jadi waktu akhirnya ketemu pun belum betul-betul kenal, tapi mereka tuh saling menyapa, terbuka sekali untuk saling. ya. Oke, kita mau kenalan, kita mau masuk kelompok mana, apa kita akan bisa spend 5 hari, 7 hari bareng-bareng loh, ayo kita ngapain, apa segala macam, share identitas yuk, kita mau minta nomor, kan memang biasanya akan dikumpulkan dalam satu WhatsApp group gitu ya, jadi seru banget. Jadi memang langsung semua kekhawatiran saya kemarin yang kayak, aduh aku fit in nggak ya, cocok nggak ya, aku yang bukan apa-apa, itu kan yang guru-guru yang profesional, guru-guru yang muda-muda pun yang Gen Z ini open minded sekali. Mereka tahu apa yang lacking, apa yang kurang, tapi bukan berarti itu jadi rasa takut, tapi itu malah jadi motivasi mereka untuk kayak aku belum tahu ini gimana ya, kalau di sekolah kamu gimana ya, kalau aku tuh di sekolah aku kayak gini. Jadi sharing pengalaman ya betul, malah ya, meskipun jadi itu tahu dari yang baru, generasi yang bermacam-macam. Iya. Kayaknya emang karakternya guru PAUD itu se-open minded ini, terbuka ini, mengambil kesempatan dari tempat apapun, dari siapapun, kayak gitu. Kalau misalkan ada bisa diadap, yang baik-baiknya langsung diadap gitu berarti ya. Jadi hilanglah semua rasa raguku itu kemarin udah mulus-mulus. Berarti itu kemarin kan saat PTN itu ketemu dari berbagai macam daerah kan ya, berbagai macam karakter, dan sekolahnya juga pasti unik-unik ya. Di situ terbantu banget berarti yang Mbak sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing semuanya. Sangat, aku masih mendapatkan manfaat yang luar biasa dari teman-teman yang aku temuin di PTN. Jadi kan ketika kita memang diterima, nanti biasanya akan dikelompokkan jadi kelompok yang lebih kecil-kecil ya Mbak ya. Iya, di dalam satu kelas itu berarti ya. Aku kelompok 2 dengan orang dari Jawa, dari Medan, ada yang dari Kalimantan. Oh itu benar-benar bervariasi banget tuh. Bervariasi banget, dan nggak ada tuh rasanya kayak pingin lebih maju, lebih ya, unggul. paham. Kita mah kayak lomba 17-an, pokoknya semua harus gotong royong ya. gitu. Jadi itu benar-benar kayak, oh ini tuh bukan sprint gitu loh Mbak, bukan lomba lari cepet-cepetan siapa yang sampai finishing, itu kayak maraton. Jadi kita jalan, kita lari bareng, kita apa, kalau misalnya waktunya udah sampai finish ya semua orang tuh akan dapat finishnya semua loh gitu. Dan itu seru banget, orangnya macam-macam. Iya betul, logatnya juga macam-macam. Pakai bahasa Inggris Indonesia, pakai logat aksen daerahnya. Tapi lucu-lucu banget, benar-benar nourishing, karena salah satu yang menjadi tantangan memang mungkin perbedaan budaya. Dimana Indonesia kan kaya banget sama budaya latar belakang itu. Nggak ada yang mau lebih unggul, tapi memang mereka tahu apa unggulan dari daerahnya. Contohnya misalnya ketika kita mulai ngobrolin tentang bagaimana aplikasi di sekolah gitu ya, STEM ini. Ada yang bilang aku nggak makan nasi di daerahku, aku makannya sagu, aku makannya karbo yang lain. singkong. Ini kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya kita adaptasi STEM-nya gimana? Jadi saya pun secara tidak langsung tahu, oh memang ya di daerah sana makanya diversifikasi pangannya gini. Kan nggak langsung ya Mbak, nggak ada tuh di STEM program ini mempelajari diversifikasi pangan, tapi karena guru yang macam-macam itu kita jadi belajar gitu. Jadi perspektifnya macam-macam, hal-hal yang mungkin nggak ada di Juknis tapi bisa kita dapatkan, dan
seperti yang aku tadi omongin, manfaatnya masih kerasa banget sampai sekarang meskipun udah hampir setahun ya Iya. berlalu lama-lama. PTNG 2025. Contohnya kemarin aku callingan nih sama sesama kawan yang dari Medan gitu. Saya tanya berkaitan dengan di sekolah kamu, kebetulan teman aku namanya Anissa. Mbak Anissa, di sekolah kamu ini nggak Mbak ada mekanisme house visit nggak kalau untuk siswa yang mungkin bermasalah di sekolah? Kan nggak ada hubungannya tapi tetap ada manfaatnya gitu loh Mbak, jejaring yang kita bangun ketika mengikuti PTNG. Jadi dari Mbak Anissa aku belajar tentang bagaimana melakukan house visit, dari Bu Aini aku belajar tentang bagaimana STEM ini bisa diaplikasikan pada anak berkebutuhan khusus. Luar biasa banget manfaatnya. Berarti emang banyak banget ya koneksi dan nggak melulu tentang sistem itu, yang materi SPTN dia bisa melebar luas kemanapun. Nah, luar biasa sih. Terus ada lagi nggak Mbak cerita yang unik yang sampai sekarang jadi keinget membekas banget gitu loh? Aduh, jadi Saking soalnya- banyaknya bingung kan? Biasanya gitu Iya. soalnya. Tapi kalau aku ya, aku tuh jadi pede karena nggak ada yang salah di ruangan PTN. Oh, Betul-betul nggak ada yang salah. Jadi meskipun ada narasumber di situ yang mana beliau adalah profesor guru besar, expert betul-betul di bidang ini, dihadirkan karena memang kualifikasi dan juga ya pengalamannya, tapi bukan berarti ruang itu hanya satu sisi yang ngobrol. oke. Semua orang bisa bicara, semua orang didengarkan, Dan semuanya benar. dan semua ini ya tepat gitu. Bahkan mungkin nanti kita bisa ngobrolin sedikit tentang bagaimana ruang akademik ini dibangun sangat egaliter ya Mbak. Narasumber pun sangat appreciative terhadap pengalaman yang dimiliki oleh setiap peserta. Nggak jarang-jarang si narasumber kemarin kebetulan ada Prof. Saya tuh selalu lupa nama-nama. Megan Adams dan juga Ya, kita coba cek lah ya. Kebetulan disclaimer di awal mereka adalah kalian ini sudah punya pengalaman, aku nggak di sini untuk membenarkan, aku di sini untuk memberi perspektif. Gitu. Jadi itu adalah proses fondasi awal di mana PTNG itu menjadi ruang akademik yang sangat yang terbuka. hidup, betul, sangat hidup. Karena mereka benar langsung memberikan kayak percayaan untuk kita juga sharing juga ke mereka. Nah, kalau ngomong narasumber dan dosen nih, Gimana nih? berarti kan mereka kan banyak oleh dosen-dosen dari luar kan ya. Betul. Gimana tuh rasanya Mbak saat diajarkan oleh dosen dari luar? Jadi kebetulan kalau yang di program STEM, keduanya dari Monash University, tapi yang satu asli orang Australia, yang satu ada keturunan Amerika. Jadi aksennya kan Asli berbeda. Aksennya beda banget, kayak jeng gitu ya. Waktu tes kayak nggak ada nih dengar suara aksen kayak gini gitu. Baru lagi nih gitu. Nah, jadi memang narasumbernya dari universitas yang sangat kompeten. Iya, betul. Dan kompetensi itu salah satunya adalah tahu bahwa they're not always right. Itu bagus banget. Itu bagus. Itu bagus Karena banget. nggak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Jadi mereka benar-benar bisa assuring ke semua peserta, meyakinkan bahwa mereka tuh sudah punya, bukan lagi bibit, mereka tuh sudah menanam dan juga menghidupi pohon-pohonnya di sekolah masing-masing. Jadi jangan tanya aku tentang bagaimana RPP-nya harus dibentuk. Kalian sudah bikin RPP, sesuaikan saja apa yang dari kamu pelajari. Jadi bahwa memang challenging karena menggunakan bahasa Inggris. Betul. Jadi saya mau kasih shout out khusus untuk fasilitator. Gitu. Jangan lupa fungsinya fasilitator Iya. di PTNG karena fasilitator yang disediakan itu betul-betul membantu. Tidak hanya mereka itu bukan translator, mereka bukan penerjemah, tapi mereka itu layaknya Jembatan mungkin ya. jembatan. Jadi di hari pertama dan kedua, di hari pertama memang orang pundung ya, cukup pundung, hilang semangat, hilang putus asa lah karena kok sulit banget ya mengikuti memahami bahasa Inggris. Apalagi baru datang dari berbagai Realitanya. daerah, capek juga mungkin itu salah satunya ya. Betul. Nah, fasilitator itu simply bisa memberi perspektif budaya, perspektif target kompetensi apa sih. Jadi mereka mengingatkan kembali menumbuhkan lagi kepercayaan diri dan semangat. Enggak loh, kalian itu nggak lagi tes bahasa Inggrisnya loh. Kalau kalian nggak tahu nggak apa-apa loh, Nggak kalian bisa. apa-apa, ya. Kalau nggak bisa Bisa ngomong aja. bahasa Inggrisnya bisa lo tanya sama kawan sebayanya. Jadi fasilitator ini sangat-sangat memfasilitasi Helpful proses banget berarti ya. tidak hanya mendapatkan informasi dari narasumber, tapi membangun lagi kepercayaan diri yang mungkin kemarin beberapa jam di hari pertama sempat goyah motivasi gitu. ya. Jadi memang menantang Mbak, narasumber dari luar negeri yaitu tadi mereka budaya berbeda, kecepatan ngomongnya juga beda, Pasti. pakai bahasa asing pula gitu. Dan juga salah satu yang mungkin sempat akan jadi cultural shock adalah yaitu tadi ya, ketika ruang kelas ini
dibikin seegaliter mungkin. Jadi partisipasi dari peserta ini kan memang Harus ada. sangat andil besar gitu. Jadi awal-awal masih agak mungkin ada yang Malu-malu. malu-malu, tapi di sisi lain yang sangat termotivasi yang memang punya keinginan untuk share banyak itu sempat agak hold back gitu, jangan ntar aku dianggap Terlalu gimana terlalu gitu apa. Nggak ya. ada. Jadi ini bukan lagi masalah lomba-lomba yang saya tadi bilang, ini bukan sprint, ini nggak ada yang dihitung berapa detik sampai ke garis finish, ini semua satu ruangan ini, semua tim ini untuk bisa selesai sampai akhir PTNG. Luar biasa. Nah, abis itu kan udah belajar ya di PTNG. Apa sih Mbak ilmu yang paling mudah dan yang paling bisa diterapkan di lingkungan sekolah saat kembali? Ini kalau nggak sesuai sama tema nggak apa-apa nggak nih? Nggak apa-apa karena kan keseluruhan kan kita belajar PTNG itu. Kalau yang benar-benar membekas dari aku adalah budaya reflektif. Oh, boleh di-share lebih lanjut gimana? Jadi memang baik oleh panitia ya, fasilitator dan juga narasumber, setiap hari kita diminta untuk refleksi. Karena refleksi itu nggak bisa asal kita refleksi aja. Sebelum refleksi, jauh sebelum kita mulai acara, kita tuh ditanya apa sih yang mau kamu pelajari hari ini? Apa sih yang kamu ketahui? Apa Jadi yang belum dikembalikan kamu- lagi ke kita Betul. ya. Nah di akhir sesi, di akhir proses, di setiap hari kita akan tanya, itukah itu yang kamu dapatkan hari ini? Masih ada yang belum kamu dapetin nggak? Selaras ke apa yang mau sampai kita. Jangan-jangan ada kontradiktif nggak ya pada konsep yang kamu pelajari hari ini? Nah, budaya refleksi ini yang menurut aku sangat Oke. nourishing banget. Jadi pernah ada satu hari, ini sebenarnya agak pengakuan dosa. Ada satu hari di mana kegiatan, jadi dokumen yang sebelum kegiatan itu belum saya isi. Yang mana tadi ada 3 jenis pertanyaan, apa yang kamu ketahui, apa yang mau kamu ketahui, dan apa yang belum kamu ketahui. Oke. Nah, saya isi nih di awal kegiatan, saya isinya di akhir kegiatan. Ternyata memang berat mengisi dokumen yang Bingung ya bingung malah karena ya. gimana ketika panitia itu sudah set nih, fasilitator juga udah menata dokumen-dokumen apa aja yang harus dikerjakan. Itu bukan semata-mata untuk membebani kita gitu. Tapi memang ada proses berpikir yang cocok sama tata perilaku kita. Jadi ketika kita ditanya 3 pertanyaan itu di awal, ya karena kita hanya tidak tahu apa yang kita hanya tahu apa yang tidak kita ketahui saat belum Saat di tahu. awal, iya betul. Jadi waktu saya ingat-ingat tadi kan aku udah tahu, jadi lupa apa Iya. yang aku tahu gitu. Jadi jangan ditiru. Jadi Jadi semua hal yang sudah disiapkan oleh proses PTNG ini menurut saya memang nourishing banget. matang juga ya berarti ya. Oke, nah tadi kan Mbak Isya bilang nih di sekolah Mbak Isya hanya Mbak Isya yang mengikuti PTNG. Nah, gimana caranya Mbak Isya melakukan pengimbasan ke teman-teman atau guru-guru di sekitar Mbak Isya terkait dengan PTNG? Jadi memang setelah PTNG itu kita quote-unquote punya tanggung jawab moral ya Mbak untuk melakukan pengimbasan. Karena gimana saya berangkat pun itu kan karena program pemerintah juga. Dari Gitu. motivasi teman-teman Dari juga. motivasi teman-teman. Jadi kalau saya ketika pulang kembali ke Jombang, kebetulan memang yang mewakili Kabupaten Jombang baru saya gitu. Saya bikin 2 tipe pengimbasan. Pengimbasan pertama adalah tentang informasi PTNG. Karena kan mungkin masih banyak yang belum tahu PTNG itu apa. Jadi kembali lagi ke dasar bahwa memang ada program yang disediakan oleh pemerintah, bahwa ini disediakan gratis, bahwa ini prosesnya seperti ini. Itu pengimbasan yang pertama. Iya. Itu Awareness ya. awareness dulu, aware nggak tentang program ini, jangan banyak yang belum tahu. Karena harapan saya pulang bukan orang itu tahu STEM-nya sebenarnya. Karena saya tahu tentang PTNG-nya, karena itu tadi kembali ke awal, jangan bukan STEM yang dicari, tapi ada hal lain, soft skill-nya misalnya, atau mungkin hal lain yang menarik tema-tema yang diangkat juga oleh PTNG selanjutnya. Baru kemudian ada pengimbasan kedua, baik dengan kelompok guru, tim audit maupun internal di sekolah saya. Luar biasa ya, berarti pertama tuh memang kita harus membangun awareness-nya dulu karena pasti ada juga yang masih belum tahu terkait dengan PTNG itu apa. Nah terakhir nih Mbak Isya, boleh nggak kasih tips lagi dong ke sahabat guru PAUD PNF untuk sahabat guru PAUD PNF yang mau mendaftar PTNG 2026? Karena sebentar lagi ini dibuka nih Mbak pendaftaran PTNG 2026. Menarik sekali. Iya. Kalau saya kasih tips adalah just do it. Oke. Aja. Gak usah dipikir ya, pokoknya harus just do it. Karena kegagalan terbesar adalah nggak melakukan. Betul sekali, itu benar banget. Gitu. Jadi saya udah terlalu banyak gagal karena nggak pernah submit, Nggak mau coba. nggak mau coba. Jadi jangan diulangi kesalahan saya, kegagalan saya itu karena nggak pernah coba-coba. Dicobalah gitu, daftar dulu,
lakukan prosesnya dengan sebaik-baiknya, dengan bermartabat mungkin, dengan jujur, enjoy, apapun hasilnya. Nanti kalau memang udah takdirnya ikut PTNG, bisa dilanjutkan gitu. Dan saya tuh ingat banget salah satu pengalaman yang paling bagus adalah ketika ngobrol-ngobrol, salah satu dari jabat dari investment, dia bilang bahwa orang yang berhak mengajar itu adalah orang yang mau belajar. Jadi itu membekas banget. Belajar pun itu bisa banyak bentuknya, dan PTNG salah satu yang tepat untuk guru-guru di Indonesia. Kayak gitu. Betul. Wah, luar biasa banget nih sharingnya Mbak Isya pada hari ini tuh banyak banget loh. Hari tadi itu kita semua dikasih tips-tipsnya terus. Nah, sahabat guru PAUD PNF, dari cerita Mbak Isya kita bisa belajar bahwa mengikuti program pengembangan kompetensi bukan hanya tentang seberapa banyak pengalaman yang sudah kita punya, tetapi juga tentang keberanian untuk mencoba berbagai kesempatan dan untuk terus belajar. Untuk sahabat guru PAUD PNF yang setelah mendengarkan cerita dan sharing dari Mbak Aisyah jadi tertarik untuk mengikuti PTNG, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Pantau terus informasi resmi dari Direktorat Guru PAUD dan PNF untuk mendapatkan informasi mengenai pembukaan dan pendaftaran pelatihan teknis non-gelar bagi guru PAUD PNF tahun 2026. Nah, Mbak Isya, sebelum kita benar-benar tutup nih podcast hari ini, aku mau minta satu closing statement atau pesan terakhir dari Mbak Isya untuk sahabat guru PAUD PNF yang sedang mendengarkan, khususnya bagi mereka yang masih ragu untuk mencoba daftar PTNG. Silakan, Mbak. PTNG itu seperti gado-gado. Wah. Jadi semua nutrisinya ada. Oleh karena itu saya merasa selain kita akan dapat ilmu, kita akan dapat jejaring, kita akan dapat pengalaman-pengalaman dari guru-guru se-Indonesia. Ini adalah pengalaman yang luar biasa mahal. Jadi tentu besar tanggung jawab kita untuk sekembalinya selesai mengikuti proses ini, apapun hasilnya, kita bisa kembalikan lagi ke kelompok-kelompok terdekat kita agar manfaat ini bisa dinikmati oleh orang-orang. Tapi ingat, sebelum bisa bermanfaat untuk orang lain, kita harus bermanfaat dan berani untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi just do it, kerjakan, submit dulu, ikuti prosesnya dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, luar biasa sekali nih sahabat guru PAUD PNF. Terima kasih banyak Mbak Isya atas sharingnya, cerita-ceritanya banyak sekali, tips-tipsnya juga yang sangat inspiratif pada hari ini. Semoga cerita Mbak Aisyah bisa menjadi penyemangat bagi guru PAUD dan PNF untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan tentunya berani mencoba kesempatan-kesempatan baru. Untuk sahabat guru PAUD dan PNF, jangan lupa memantau terus kanal informasi resmi Direktorat Guru PAUD dan PNF untuk mendapatkan informasi terbaru tentang PTNG tahun 2026. Sampai jumpa di video Ngopi Hangat selanjutnya.